Hari ini di dalam program Life Unlimited kita akan membahas anugerah Tuhan yang begitu besar yang sanggup mengubahkan, transformasikan hidup kita dengan luar biasa. Mari kita masuk dalam program Life Unlimited. Halo semua pemirsa Life Unlimited, kita sudah jumpa kembali di dalam program ini. Saya Susan Hooper, sangat senang sekali kita bisa jumpa hari ini di dalam program Life Unlimited ini. Setiap minggu, setiap jam yang sama hari ini di channel ini kita bisa jumpa. Dan bagi pemirsa Life Unlimited yang sudah setia, tahu kita sudah lama masuk dalam series Pelajaran Hidup, di mana kita membahas seseorang di dalam firman Tuhan, mungkin dari yang baik atau yang kurang baik. Kita pelajari banyak hal, dan kita selalu temukan bahwa memang ada anugerah Tuhan yang sangat besar sekali. Dan hari ini kita akan bahas lagi tentang seseorang yang benar-benar mengatakan anugerah Tuhan begitu besar bagi dia. Dan saya percaya hari ini, kalau apa yang kita pelajari, kalau mereka ditransformasikan Tuhan, kita juga bisa mengalaminya hari ini juga. Amin. Jangan kita hanya melihat apa yang Tuhan lakukan untuk orang lain dan lihat, wow itu luar biasa, puji Tuhan. Tapi kita juga bisa mengalaminya. Bahkan sepanjang program ini ada nomor WA dan cara lain untuk hubungi kami dan call center. Ada tim Life Unlimited yang siap untuk mendoakan, untuk percaya, untuk menjawab pertanyaan dan yang lain-lain. Dan setiap bulan saya terima kesaksian-kesaksian apa yang Tuhan lakukan melalui call center ini. Terima kasih pemirsa Life Unlimited yang selalu hubungi kami dan izinkan kami bukan saja bicara dalam program ini melalui TV, tapi benar-benar untuk kita berjalan bersama, ya, untuk mengalami mujizat Tuhan bersama-sama. Bahkan kemarin saya terharu melihat ada kesaksian ini dari seorang ibu di Papua. Terima kasih ya Bu untuk kesaksiannya. Berkata kemarin, ini baru bulan lalu, dia meminta doa untuk anaknya akibat kekurangan darah. Bahkan setelah ditempain pun masih juga kurang. Nah setelah kita sama-sama berdoa, langsung besoknya ini mujizat, memberi kabar kalau keadaan Tuhan sudah pulihkan. Bahkan hari itu juga, ini baru besoknya, dokter izinkan untuk kembali ke rumah. Wow, ini kesaksian yang luar biasa. Ya, apa yang Tuhan dapat lakukan, mujizat terjadi. Nah, saya percaya Tuhan mengasihi semua pemirsa dari manapun siapapun. Boleh hubungi kami setelah program ini selesai. Kami siap, ada tim untuk siap mendoakan. Dan kami percaya sama-sama akan melihat mujizat terjadi. Sama seperti ibu ini di Papua. Nah, seperti saya katakan tadi, kita akan membahas hari ini seseorang yang benar-benar alami anugerah Tuhan. Bahkan, kalau saya tanya pemirsa Life Unlimited yang suka-suka membaca firman Tuhan, kalau saya tanya belajar tentang anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu kira-kira di mana di dalam firman Tuhan? Mungkin ada yang jawab, oh itu di Roma, atau Ibrani, atau Galatia, Efesus, Filipi, dan yang lain-lain. Nah, kita tahu nggak, yang menulis ini semua, yang adalah surat-surat tentang anugerah Tuhan, itu siapa? Itu dari yang kita panggil Rasul Paulus. Betul, dia seperti orang yang paling tahu tentang anugerah Tuhan. Yang paling ceritakan betapa hebat dan luar biasa anugerah Tuhan. Nah, kenapa? Dia paling tahu anugerah Tuhan. Bukan karena dari awal dia orang sempurna. Wah, hebat selalu. Enggak, kalau orang yang sempurna mungkin justru nggak pernah perlu atau alami anugerah Tuhan. Yang benar-benar perlu dan alami anugerah Tuhan dengan besar-besaran, itu adalah orang yang dulu benar-benar salah. Yang salah-salahnya, yang hancur-hancurnya, itu yang perlu anugerah Tuhan lebih-lebih. Nah, itu pun Rasul Paulus. Nah, kalau kita tahu Rasul Paulus ini kisahnya, kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Dan kita pun bisa lihat pasal-pasal sebelumnya. Bagaimana dia adalah orang yang tidak mau percaya sama Yesus.
Bahkan bukan saja tidak mau percaya kepada Yesus, dia adalah yang mau menganiayakan mereka yang percaya kepada Yesus. Seperti kita hari ini. Kalau kita hari ini hidup sama dengan Rasul Paulus, mungkin dia sudah penjarakan kita, mungkin dia sudah pun mau membunuh kita, mungkin dia pun mau lakukan yang ekstrim sekali sama kita. Kepikir, wah kalau saya hidup sama Rasul Paulus mungkin sudah takut-takut sama dia. Betul, banyak orang yang takut-takut sama dia loh. Dia kejar-kejar orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus. Kemanapun mau penjarakan mereka. Nah ini yang dia lakukan sampai satu hari akhirnya dia terima penglihatan dari Yesus dan semuanya stop, berhenti, di mana dia mulai percaya kepada Yesus yang dulu dia mau menganiayakan. Luar biasa, ada transformasi yang terjadi dalam hidupnya. Dulu orang yang menganiayakan orang percaya bukan saja jadi orang percaya, menjadi rasul, menjadi misionaris, menjadi orang yang memberitakan Yesus kemana-mana. Bagaimana ada transformasi yang luar biasa ini? Mari kita dengar langsung dari perkataan Paulus sendiri. Ini mulai dari Galatia. Galatia 1 ayat yang ke-13. Dia berkata, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiayakan jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ini pengakuannya sendiri. Ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi, aku lebih jauh maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku dan di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat, istiadat nenek moyangku. Tetapi, ayat 15 ada tetapinya. Tetapi waktu Ia, itu Tuhan, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh belas kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah berkata apa? Bahwa Tuhan sebenarnya dari dulu, dari sejak Paulus itu diciptakannya Tuhan punya panggilan bagi dia. Nah Paulus ini lawan Tuhan, betul-betul lawan semua orang percaya. Tapi berkata ada waktunya Tuhan, di mana Tuhan menyatakan diri kepada Paulus. Dia dulu namanya Saulus ya, dia ubah namanya. Dia ubah segala sesuatu pokoknya di dalam hidupnya. Benar-benar jadi seperti orang baru. Nah yang saya suka ini apa? Biasanya kalau seseorang berubah, kalau seseorang nggak sama seperti dulunya, contohnya dulunya mereka pencuri, mereka berbohong, mereka apa. Sering kan mereka nggak mau orang lain tahu tentang masa lalunya. Tapi Rasul Paulus nggak malu dia cerita masa lalunya. Seperti benar-benar itu orang yang berbeda. Dia cerita masa lalunya seperti kamu semua sudah tahu gimana aku dulu. Tapi nggak seperti itu lagi, Yesus sudah mengubahkan. Wow, betapa luar biasa sekali. Saya lihat ini benar-benar anugerah Tuhan yang bekerja. Sampai dia pun gak malu ceritakan yang dulu dia lakukan. Karena perubahan yang terjadi dalam hidupnya begitu besar. Seperti apa dia ceritakannya? Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 15. Ini pun pengakuannya lagi. Nah surat-suratnya pun penuh dengan pengakuannya. Ya dengan apa yang dia ceritakan. Bagaimananya dulu, bagaimana perubahannya. Dia terbuka sekali ceritakannya. 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiayanya jemaat Allah. Tetapi, ada tetapi lagi. Ini kan ceritakan yang dulu tapi ada tetapinya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah ini adalah seperti tema untuk hidupnya. Orang yang dulu begitu hancur, begitu mungkin kita katakan jahat. Tahu nggak orang yang Stefanus yang jadi martir untuk Tuhan. Siapa yang setuju? Siapa yang kasih izinnya dia dimartir, dia dilemparin batu? Paulus ini. Dia orangnya dulu seperti paling jahat yang ada. Seperti teroris. Dia benar-benar jahat sekali. Tetapi berkata apa? Tetapi karena kasih karunia. Baca lagi sekali lagi.
Ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dia katakan apa? Bahwa kasih karunia Tuhan berkuasa mengubahkan dia secara total. Jadi makanya saya mau katakan kepada pemirsa dimanapun, siapapun yang menonton saat ini. Tidak ada yang terlalu buruk, tidak ada yang terlalu jahat, tidak ada yang terlalu hancur, tidak ada yang tidak dapat Tuhan ubahkan. Kita seburuk-buruknya, kita serendah-rendahnya, kita sejauh-jauhnya dari Tuhan pun, Tuhan sanggup ubahkan kalau kita izinkan kasih karunia-Nya bekerja di dalam hidup kita. Apa kasih karunia itu? Kasih karunia kan adalah kasih yang dikaruniakan. Artinya kasih yang kita nggak layak, kita nggak meraihkan, kita nggak seperti karena sudah bagus kita boleh terima. Tapi itu benar-benar adalah pemberian. Hadiah yang apa itu isinya? Kasihnya Tuhan. Yang mau menerima kita apa adanya, tapi mau mengubahkan hidup kita, transformasikan diri kita untuk menjadi baru. Luar biasa sekali. Karena itu kita lihat, Rasul Paulus pun satu hari nanti akan menjadi martir. Orang yang dulu membuat pengikut Yesus jadi martir, yang izinkan mereka dibunuh. Orang itu akhirnya rela memberikan hidupnya kepada Tuhan. Luar biasa sekali perubahannya. Dan saya mau katakan kepada kita semua, tidak ada, sekali lagi saya katakan, tidak ada yang terlalu jauh dari Tuhan. Tidak ada yang terlalu buruk, tidak ada yang terlalu berdosa yang tidak dapat Tuhan selamatkan. Kalau Tuhan dapat ubahkan, pulihkan hidupnya Paulus, Saulus jadi Paulus. Apalagi kita semua yang ini. Makanya ada satu lagu yang sangat indah, Sampai Akhir Hidupku, oleh JPCC, yang saya merasa menjadi seperti tema untuk hidupannya Paulus setelah dia alami kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Amin. Memang Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mengubahkan kita. Begitu luar biasa, menerima kita apa adanya dan mengubahkan semuanya. Makanya karena itu, kita mau respon seperti Rasul Paulus ini dan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mau melayani dia kemana-mana. Mau orang lain juga alami apa yang kita alami. Kenapa pun saya buat program Life Unlimited ini.
Saya buat program ini supaya orang lain boleh alami apa yang saya alami. Karena saya juga merasa seperti Rasul Paulus. Saya juga merasa kalau ada temanya Susan Hoover. Apa itu temanya? Berkata, tapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Saya tidak di sini karena kehebatan, kepintaran, kekuatan, kesetiaan Susan Hoover. No, Susan Hoover ini bukan siapa-siapa. Tapi saya di sini hari ini karena Tuhan yang luar biasa. Saya tidak layak, saya tidak cukup baik untuk ada di sini. Kadang-kadang pun katakan sesuatu masih salah. Kadang-kadang nggak sebagusnya, sepintarnya, secantiknya seharusnya orang yang punya program TV. Kenapa saya ada di sini? Karena kasih karunia Tuhan, dan saya rindu sekali orang seperti saya yang bukan sempurna, tapi bisa dipakai Tuhan. Saya rindu setiap orang pemirsa dimanapun berada bisa alami itu. Nah, kita pun di Indonesia ini kan banyak orang sesuai dengan imannya, ya, sesuai dengan kepercayaannya. Mereka mau jadi cukup baik untuk datang kepada Tuhan. Mereka berusaha tapi selalu merasa tidak layak. Nah, kabar baiknya hari ini, lihat pun si Paulus ini. Dia pun dengan keadaannya begitu jauh dari Tuhan. Tuhan yang mencari dia. Tuhan yang mau menyatakan dirinya kepadanya. Dan saya percaya sama untuk kita. Tuhan yang kejar-kejar kita. Bukannya kita yang harus kejar Tuhan. Itu baik kalau mau kejar Tuhan. Tapi kabar baiknya Tuhan pun kejar-kejar kita. Bahkan saya merasa ada yang gak sengaja nonton saya hari ini. Hanya mungkin cari channel yang lain. Gak sengaja, tapi ini kabar baiknya bagimu. Tuhan mengasihimu. Dia kejar-kejar hidupmu. Dia mau menyatakan diri kepadamu. Dan dia sanggup mengubahkan kita dari apapun situasi kita. Kita seburuk-buruknya, yang salah-salahnya, penuh dengan dosa. Dia sanggup mengubahkan. Bahkan orang seperti Paulus, yang begitu jauh, begitu salah, begitu orang yang jahat. Saat ketemu Tuhan, makanya mereka menjadi orang yang ekstrim, mau melakukan apapun untuk ikut Tuhan. Dan Yesus pun alami ini. Yesus pun saat ada di dunia, Yesus tidak cari yang sempurna, yang terbaik. Yesus pun sengaja cari yang sejauh-jauhnya dari dia, yang seburuk-buruknya, yang paling berdosa orangnya. Bahkan ada satu hari Yesus lagi makan di rumah orang. Ada seorang perempuan datang, nangisnya di kaki Yesus. Bahkan dia ambil rambutnya yang panjang, lebih panjang mungkin dari rambut kayak. Dia pun pakai rambutnya seperti handuk untuk kakinya Yesus. Dia pun begitu bersyukur sekali kepada Yesus. Nah, perempuan ini orang berdosa. Jadi bukan maksudnya, mungkin dia perempuan malam ya kan. Mungkin dia perempuan pelacur ya. Dia datang, dia jamah-jamah kakinya Yesus, sentuh-sentuh kakinya Yesus. Sampai orang lain bilang, kalau Yesus ini benar-benar nabi, dia akan tahu ini perempuan apa nih yang sentuh-sentuh kakinya. Gelisah, enggak, pasti dia nggak izinkan. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus katakan biarkan dia, kenapa? Dia berkata, perempuan ini yang sadar dosanya banyak, tapi diampuni Tuhan, makanya rasa syukurnya nggak tertahan. Rasa syukurnya melimpah sesuai dengan dosanya yang diampuni. Dan dia pun berkata, ini pelajaran bagi kita. Dosa itu seperti hutang. Nah, kalau ada orang, ini contohnya. Kalau ada pemirsa yang hutangnya, contohnya ada yang hutangnya kepada saya. Nggak ada yang jangan itu hutangnya. Tapi contohnya, kalau ada yang berhutang sama saya 100.000. Dan ada yang hutang sama saya 1 M. Nah, bayangkan kalau saya katakan hutangnya kita anggap sudah bayar, sudah lunas, tidak perlu bayar lagi. Siapa yang lebih bersyukur? Yang hutangnya 100.000 atau hutangnya 1 M? Pasti yang 1 M, betul sekali jawabannya. Pasti yang 1 M, wah limpahnya bersyukur. Yang nggak dapat, yang nggak pernah aku bisa bayar kembali. Wah syukurnya. Yang rasanya bisa dibayar, syukurnya sedikit. Oke, terima kasih. Seperti itu saja. Nah, itu yang Tuhan gambarkan untuk dosa kita diampuni. Jadi dia katakan seperti ini. Kalau kita merasa dosa kita cuma sedikit, aku nggak terlalu jauh dari Tuhan. Tuhan bantu saya sedikit, ampuni sedikit. Rasa syukur kepada Tuhan sedikit. Tapi kalau kita sadar, tanpa anugerahnya Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, aku tidak pernah akan mencapai Tuhan. Aku benar-benar jauh dari Tuhan. Aku benar-benar banyak dosa.
Saat kita menyadari itu dan kita terima pengampunan dari Tuhan, kita terima kasih karunia dari Tuhan, makanya rasa syukur nggak dikit loh, rasa syukur kita melimpah, banyak, besar. Dan saya berharap kita semua menyadari itu. Tidak ada di antara kita yang Tuhan cuma nolong dikit. Tanpa ada Yesus datang mengambil dosa kita semua. Dan dia mati, dia terima hutang itu, dia ambil itu semua dan bayar harganya. Dia mati, dia terima hukuman mati di salibnya. Tidak pernah ada kita dekat kepada Tuhan. Tidak pernah ada kita sempurna. Tidak pernah ada kita terima hidup yang kekal dan keselamatan. Kita semua perlu sadar bahwa kita benar-benar perlu Yesus. Dan itu yang Rasul Paulus alami. Dia merasa bahwa hidupku gak ada apa-apanya. Aku hancur tanpa Yesus. Makanya rasa syukur keluar dengan dia berikan hidupnya semuanya kepada Tuhan. Dan itu yang saya harap kita semua alami hari ini. Tuhan sanggup menyelamatkan yang paling berdosa, yang paling buruk, yang paling siapapun kita. Tuhan sanggup, Tuhan mau menyelamatkan kita. Dan saya percaya semakin kita menyadari kita perlu Tuhan, semakin kita akan bersyukur atas apa yang dia lakukan bagi kita. Dan apa yang Paulus alami, bukan saja dia alami, dia bersyukur kepada Tuhan. Wow, saya yang dulu jahat seperti ini, bisa Tuhan selamatkan, mau Tuhan pakai. Sampai dia pergi memberitakan Injil. Bahkan sampai orang lain alami juga yang Paulus alami. Dan orang lain yang dulu orang yang paling jauh dari Tuhan. Saat mereka menerima percaya kepada Yesus. Bukan saja oke, mereka hidup diubahkan secara total. Mau dengar kisahnya? Ada kejadian ini terjadi di kota Efesus. Saya pernah ke sana. Jadi mari ikut saya dalam video klip singkat ini. Apa yang terjadi di sana? Di kota Efesus ini, di mana saya duduk saat ini, kita bisa lihat masih ada banyak hal yang masih berdiri dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan termasuk mereka suka sembayang dewa-dewa di sini. Itu dua kota yang terbesar, terkenal untuk sembayang, pergi ke kuil-kuil dan sembayang dewa-dewa. Nah, sangat menarik sekali saat Paulus lakukan pelayanan di sini. Diceritakan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat orang percaya, ada yang dulu sihir-sihir di sini pun. Ada yang percayakan banyak hal yang berbeda, yang melawan Injil. Tapi saat mereka percaya, mereka tidak sampai hanya percaya setengah, masih ikut yang lain setengah. Berkata mereka kumpulkan semua buku-buku mereka. Dan mereka membakarnya di depan semua orang. Nah, ini benar-benar tanda bahwa mereka lepaskan, mereka tinggalkan yang lama. Dan harga nilai apa yang mereka bakar itu berkata harganya sekitar 5.000 perak. Wow, harga yang sangat besar sekali. Sesuatu yang sangat berharga. Dan berkata melalui apa yang mereka lakukan ini, firman Tuhan makin luas, makin tersebar ke semua daerah, makin banyak orang yang percaya. Nah, ini yang saya saksikan. Ini yang saya pun alami dalam pelayanan. Apa yang Paulus juga rasakan. Bahwa jangan kita pikir ada orang yang terlalu jauh, terlalu susah, yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Malahan kita lihat dari Rasul Paulus itu sendiri. Orang yang dulu paling keras, orang itu yang dulu paling jauh dari Tuhan. Ternyata saat mereka ikut Tuhan, mereka yang paling radikal, yang paling gila-gila untuk Tuhan. Yang rela lepaskan semua, hidupnya diubahkan total, dan mereka mau ikut dia. Jadi jangan pernah kita lihat ada orang yang terlalu jauh dari Tuhan. Ternyata kadang-kadang yang terlalu jauh kelihatan dari Tuhan. Saat mereka menerima dia, hidupnya diubahkan total. Dan mereka menjadi orang yang sangat semangat hidup diubahkan untuk melayani dia. Mari ini menjadi pelajaran bagi kita untuk membuka mata kita, lihat semua orang itu dikasihi Tuhan, ada kesempatan Tuhan bagi mereka. Dan juga kita bisa lihat saat seseorang menerima Yesus, benar-benar menerima di dalam hidupnya, perubahan pasti akan terjadi. Bahkan perubahan yang dilihat oleh orang dan membuat firman Tuhan makin terbesar juga. Amin. Menarikan kisahnya, luar biasa. Jadi kan ada orang yang dulu seperti dukun, sihir, ya kan? Nah, saat mereka pun bayangkan ini dukun dan sihir pun, mereka pun mau datang percaya kepada Yesus. Mereka yang dulu pikir mereka yang berkuasa.
ternyata nggak ada kuasa apa-apanya dibandingkan dengan Yesus. Dan saat mereka percaya kepada Yesus, bukan saja ikut setengah-setengah, oke, mereka bakar semua yang dulu mereka miliki. Harganya mahal banget. Jadi saya lihat ini, mereka yang dulu paling jauhnya dari Tuhan, saat mereka alami Yesus, begitu bersyukur. Mereka benar-benar tinggalkan secara total hidup yang lama. Dan benar-benar menjadi ekstrim, radikal, sepenuhnya ikut Yesus. Dan saya percaya itu yang akan terjadi kepada kita. Oh hai, siapa yang nonton pemirsa Life Unlimited hari ini? Mungkin kita latar belakang seperti preman. Mungkin kita latar belakang seperti perempuan malam. Mungkin kita pun latar belakang yang sehancur-hancurnya dari para Tuhan. Kabar baiknya hari ini, anugerah Tuhan ada bagimu hari ini. Dan Tuhan sanggup ubahkan secara total hidupmu. Dan yang paling menerima pengampunan, itu yang bisa jadi paling bersyukur kepada Tuhan. Dan paling menjadi berkat bagi orang lain. Wow, ini adalah pelajaran hidup yang kita ambil hari ini dari para Rasul Paulus. Sampai harapan saya, setelah program hari ini selesai, sampai kita pun mungkin berapa tahun ke depan, kita bisa lihat hidup kita dan mengatakan, lihat ke belakang mengatakan, aku ada bagaimana aku ada. Karena kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Mari kita berdoa saat ini kalau ada yang mau. Hari ini terima keselamatan, terima pengampunan dosa, terima dibenarkan oleh pada Yesus. Percaya kepada Dia saat ini. Mengalami ini seperti Rasul Paulus. Mari ikuti saya dalam doa ini. Katakan, Yesus, saat ini aku terima pengampunanmu. Aku terima kebenaranmu. Aku terima keselamatan daripada Engkau. Bahkan aku terima hadiratmu di dalam diriku. Transformasikan aku. Aku jadi baru saat ini juga. Terima kasih Yesus. Engkau menjadi juru selamat dan Tuhanku. Aku akan mengikuti Engkau seumur hidupku. Aku terima ini semuanya. Bukan karena kebaikanku, tapi karena anugerah-Mu. Di dalam nama-Mu aku berdoa, amin. Amin. Dengan doa sederhana seperti itu, hidupmu diubahkan, ditransformasi, sudah jadi baru. Sudah terima pengampunan yang sempurna, sudah terima hidup kekal yang baru. Nah, kalau ada yang mengikuti doa itu, ada nomor WA, ada nomor telepon, tolong hubungi kami segera. Hubungi tim saya saat ini juga. Saya mau tahu, saya mau merayakan denganmu. Saya mau konfirmasi sekali lagi apa yang terjadi dalam hidupmu. Supaya bisa mengerti Yesus lebih dahsyat lagi. Dan pasti ada masa depan yang luar biasa. Yang tanpa batas apa yang Tuhan dapat lakukan. Kita akan belajar lebih lagi minggu depan di channel ini, jam ini, hari ini. Sampai kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.